Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja dua pertimbangan MK dianggap bisa batalkan 92 juta suara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini kemenangan pupus bagi seorang Prabowo Gibran? Bisa saja begitu kan ya. Dua pertimbangan MK. Yang pertama terkait bagaimana MK bisa jujur menegakkan keadilan di situ begitu kan. Selama ini asumsi dari MK yang penting menang di KPU walaupun hasilnya ini curang walaupun hasilnya ini hasil dari suap dan kemudian sembako bansos sana sini, ya semua orang di tahun 2029 kalau berasumsi seperti itu, wah semakin dahsyat kecurangan-kecurangan seperti ini. Buat apa ada undang-undang seperti itu? Buat apa ada Bawaslu begitu kan ya? Karena semuanya kalau hasilnya adalah hasil curang, maka bukan tidak mungkin MK akan mengadili di situ. Buat apa ada MK begitu? Lebih baik ya di KPU saja. Kenapa? Karena dengan adanya KPU, kalau toh pada hakikatnya berasumsi kemenangan KPU semuanya menang, ya silakan ya. Buat apa? Bubarkan saja MK. Kan begitu logikanya begitu kan. Ya secara tidak langsung membubarkan KPK itu kan saya kira tidak rasional begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini mencari keadilan ya, mencari masyarakat yang tersesat di situ seharusnya kan ya MK harus benar-benar memutuskan tanpa intervensi dan bahkan ya seorang MK ya ini harus berani melawan Jokowi di situ begitu kan. Tanpa intimidasi, tanpa intervensi apapun di situ. Maka saya kira penegakan keadilan yang ada di Indonesia yaitu itu aja mereka begitu kan. Saya kira tidak tidak kuat ya di negara-negara lain begitu. Bayangkan kalau di Indonesia yang penting mereka berasumsi menang, semuanya menang walaupun hasilnya curang. Wah, ini kacau begitu. Di negara-negara lain sudah menerapkan bagaimana kalau hasilnya curang mereka didiskualifikasi di situ. Ini dua pertimbangan MK ini dianggap bisa batalkan 92 juta suara begitu yang memilih Prabowo. Salah satunya mereka adalah bagaimana menegakkan keadilan. Itu harus benar-benar adil di situ. Ya, kalau tidak adil mana mungkin begitu kan. Saya kira banyak perdebatan sekarang ini yang kemudian mengatakan bahwa wah, ini kalau semisal ada nuansa-nuansa yang kemudian dianggap sebagai anggaplah tidak dikabulkan begitu, artinya ditolak di situ, maka masyarakat Indonesia ya kita lihat saja bagaimana cara mereka untuk menegakkan keadilan di situ begitu. Ini faktanya saya kira dari beberapa hakim ini mungkin di 44 begitu kan ya. Kalau 44 saya kira imbang, keputusan itu akan diambil oleh ketua hakim dari Soehartoyo di situ begitu. Dan kan ini kan ada 10 ya, maka 5 saja begitu kan ya, 5 saja mereka berpendapat yang sama, insya Allah keputusan itu dikabulkan di situ. Ini fakta kecurangan itu ada dan fakta dan vulgar ya, cawapresnya cacat hukum. Apa mau dipaksakan? Apa negara ini mau dipimpin oleh ini supaya tidak jadi catatan sejarah yang tidak baik? Sebaiknya didiskualifikasi atau diulang. Ini permintaan dari komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami kalau mendiskualifikasi Prabowo Gibran itu lebih tepat dibandingkan dengan PHPU, dibandingkan dengan diskualifikasi Prabowo. Karena apa? Karena bagi siapapun rakyat di Indonesia yang saya amati begitu kan, tidak ada masalah sebenarnya dengan seorang Prabowo. Yang menjadi masalah itu adalah wakil dari Prabowo sendiri begitu, sehingga menjadi dampak. Apakah Prabowo ini numpang kepada Gibran atau Gibran yang numpang pada Prabowo? Ya, sehingga memanfaatkan seorang Jokowi di situ begitu. Saya kira banyak perdebatan dan asumsi-asumsi orang yang mengatakan seperti itu. Ya, kita lihat saja ke depan bagaimana nantinya begitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi apa yang disampaikan dalam beberapa media begitu kan mengatakan dua pertimbangan MK ya bisa saja ini dikabulkan, bisa saja tidak begitu. Mari kita baca ini. Bahkan terdapat dua pertimbangan yang dianggap bisa digunakan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk membatalkan kemenangan Prabowo Gibran ya.
Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara atau jubir Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yaitu Muhammad Said Didu. Dia mengatakan begini, ya, hal itu diungkapkan Said Didu melalui cuitan di X atau sebelumnya di Twitter. Maka mereka mengatakan kalau MK bisa membatalkan, ya, atau bisa dikabulkan gugatan dari 01 dan 03, artinya masyarakat yang kemudian tersesat di situ begitu akan kembali kepada fitrah kebenaran. Ini satu, menegakkan kejujuran di negeri ini, ya. Yang kedua, menyelamatkan rakyat yang sedang berada di jalan yang sesat. Sementara itu, anggota Timnas Amin, ya, Herman Widodo juga yakin kemenangan kubu 02 Prabowo Gibran akan pupus, katanya begitu kan. Benarkah seperti itu begitu? Saya kira kalau mereka akan pupus, lantas bagaimana dengan sebuah perolehan yang kemudian dianggap kemenangan mutlak bagi mereka begitu, 92 juta orang. Ini menjadi sepanjang sejarah kemenangan, ya, pemilu di 2024. Saya kira ini banyak yang kemudian berasumsi bahwa kemenangan ini bisa saja pupus dengan asumsi masyarakat atau rakyat Indonesia benar-benar memahami betul bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh MK saat ini. MK terus didesak di situ begitu kan, ya, untuk berani melawan, ya, orang-orang yang kemudian membuat dugaan-dugaan yang kecurangan yang ada. Artinya apa? Secara tidak langsung, ya, seorang MK harus berani melawan para oligarki, berani melawan orang-orang yang intervensi, bahkan berani melawan seorang Jokowi di situ begitu. Karena ini bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, makanya kalau ada intervensi sana sini, wah, ini bisa kacau di situ begitu. Saya kira ini yang akan menjadi perdebatan panjang, ya, di Mahkamah Konstitusi. Saya tidak yakin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini begitu kan, ya, akan disampaikan tanggal 22 ini. Pasti akan diundur besoknya begitu kan. Kan boleh bisa diundur begitu kan. Ya, kecuali ada kesepakatan tertentu di situ begitu. Bahkan ada yang mengatakan masih percaya sama MK. Menurut saya, foto orang-orang curang yang bakal dipasang di kantor-kantor, sekolah-sekolah, dan gedung pemerintahan lainnya dan akan mengajarkan bahwa curang pada akhirnya akan membawamu jadi pemenang. Jadi makanya saya kira bahwa kalau semisal, ya, MK berasumsi di situ begitu kan, ya, yang penting menang di KPU, wah, ini gimana begitu kan? Karena pandangan hari ini, pandangan masyarakat ini sih seperti itu, yang penting menang di KPU begitu kan. Masalah MK itu belakangan, ada celah bagaimana konstitusi ini, ada undang-undang ini, ada undang-undang itu begitu kan. Saya kira percuma kita yang mensengketakan di Mahkamah Konstitusi karena ada si paman, ya, karena bisa intervensi misalnya. Lebih baik menurut saya pribadi, ya, hak angket itu yang paling benar begitu kan. Gaungkan hak angket untuk menyeret seorang Jokowi di situ begitu. Ya, karena nampaknya sekarang ini kita lihat saja, ya, masyarakat Indonesia kan sudah hilang, ya, melihat hak angket selama ini. Ketua umum partai katanya banyak yang tersandra. Oke, ya, mungkin itu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.